Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Yati Saadah, CGP Angkatan 2 dari SDN Sukahaji 2, Kabupaten Majalengka. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan alur merdeka pada tahap koneksi antar materi modul 2.1 memenuhi kebutuhan belajar murid melalui pembelajaran berdiferensiasi. Setelah saya mempelajari materi pembelajaran berdiferensiasi, saya mengubah pemikiran saya tentang pembelajaran di kelas, bahwa pembelajaran yang berpusat pada murid adalah pembelajaran yang melayani kebutuhan belajar murid yang berbeda-beda. Dengan pemahaman saya terhadap pembelajaran berdiferensiasi tersebut, maka saya mulai sekarang harus membuat perencanaan pembelajaran yang berdiferensiasi, melaksanakan pembelajaran yang berdiferensiasi, dan melaksanakan penilaian yang berdiferensiasi pula. Dengan demikian, diharapkan saya akan lebih adil terhadap seluruh murid di kelas. Lantas, apa yang dimaksud dengan pembelajaran berdiferensiasi itu? Pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar masing-masing individu murid. Namun demikian, pembelajaran berdiferensiasi tidak berarti bahwa guru harus mengajar dengan 25 cara untuk mengajar 25 orang murid. Bukan pula berarti bahwa guru harus memperbanyak jumlah tugas untuk murid yang lebih cepat bekerja dibandingkan yang lainnya. Lalu, seperti apa sebenarnya pembelajaran berdiferensiasi itu? Pembelajaran berdiferensiasi merupakan serangkaian keputusan masuk akal yang dibuat oleh guru yang berorientasi kepada kebutuhan murid. Keputusan-keputusan yang dibuat tersebut terkait dengan satu, bagaimana guru menciptakan lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar dan bekerja keras untuk mencapai tujuan belajar yang tinggi. Kedua, kurikulum yang memiliki tujuan pembelajaran yang didefinisikan secara jelas. Ketiga, penilaian berkelanjutan. Keempat, bagaimana guru menanggapi atau merespon kebutuhan belajar muridnya. Dan yang kelima, manajemen kelas yang efektif. Lalu, bagaimana pembelajaran berdiferensiasi ini dapat dilakukan di kelas? Pertama, guru harus memetakan kebutuhan belajar murid. Kedua, guru membuat RPP yang berdiferensiasi berdasarkan pemetaan kebutuhan belajar murid tersebut. Ketiga, guru melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan RPP yang sudah dibuat. Keempat, guru melaksanakan penilaian berdiferensiasi. Bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dan membantu mencapai hasil belajar yang optimal? Pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid karena sebelum pembelajaran dimulai, guru sudah melakukan pemetaan kebutuhan murid terlebih dahulu. Menurut Tomlinson, kita dapat mengkategorikan kebutuhan belajar murid paling tidak berdasarkan 3 aspek. Yang pertama, aspek kesiapan belajar murid atau readiness. Yang kedua, aspek minat murid. Yang ketiga, aspek profil belajar murid.
Yang pertama, kesiapan belajar murid atau readiness. Kesiapan belajar murid adalah kapasitas untuk mempelajari materi baru. Kesiapan belajar murid bukanlah tentang tingkat IQ, tetapi lebih kepada informasi tentang apakah pengetahuan atau keterampilan yang dimiliki murid saat ini sesuai dengan keterampilan atau pengetahuan baru yang akan diajarkan. Adapun tujuan melakukan pemetaan kebutuhan belajar murid berdasarkan tingkat kesiapan belajar adalah untuk memodifikasi tingkat kesulitan pada bahan pembelajaran sehingga dipastikan murid terpenuhi kebutuhan belajarnya. Yang kedua, minat murid. Minat murid merupakan salah satu motivator penting bagi murid untuk dapat terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Mempertimbangkan minat murid dalam merancang pembelajaran memiliki tujuan diantaranya: pertama, membantu murid menyadari bahwa ada kecocokan antara sekolah dan keinginan mereka sendiri untuk belajar. Kedua, menunjukkan keterhubungan antara semua pembelajaran. Yang ketiga, menggunakan keterampilan atau ide yang familiar bagi murid sebagai jembatan untuk mempelajari ide atau keterampilan yang kurang familiar atau baru bagi mereka. Dan yang terakhir, untuk meningkatkan motivasi murid untuk belajar. Ketiga, profil belajar murid. Profil belajar murid merupakan pendekatan yang disukai murid untuk belajar, yang dipengaruhi oleh gaya berpikir, kecerdasan, budaya, latar belakang, jenis kelamin, dan lain-lain. Tujuan dari pemetaan kebutuhan belajar murid berdasarkan profil belajar adalah untuk memberikan kesempatan kepada murid untuk belajar secara natural dan efisien. Lalu, bagaimana kaitan antara modul 2.1 dengan modul-modul lain dalam program pendidikan calon guru penggerak? Menurut saya, modul 2.1 sangat erat kaitannya dengan modul-modul sebelumnya. Alasannya, yang pertama, filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara bahwa setiap anak sudah memiliki kodrat alam dan kodrat zamannya masing-masing. Guru hanya bertugas menuntun dan mengembangkan kodrat yang dimiliki oleh anak. Kaitannya dengan pembelajaran berdiferensiasi bahwa pemetaan kebutuhan belajar murid erat kaitannya dengan kodrat alam dan kodrat zaman murid. Yang kedua, peran guru sebagai pemimpin pembelajaran mewujudkan kepemimpinan murid dan nilai yang dimiliki oleh guru penggerak, yaitu berpihak pada murid, sangat erat kaitannya dengan pembelajaran berdiferensiasi. Yang ketiga, dalam pelaksanaan visi guru penggerak, guru harus mempertimbangkan keunikan dan perbedaan karakteristik murid. Dan yang terakhir, dalam mengembangkan budaya positif di sekolah atau di kelas, guru harus pula mempertimbangkan keanekaragaman karakteristik dan kebutuhan belajar murid. Demikianlah koneksi antar materi modul 2.1 yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.